Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa channel Salman Al-Faris Jogja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Salman. Dan pada kesempatan perdana di tahun 2023 ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ada adik-adik dan juga bu guru yang mendampingi acara Kemah Ukhuwah Nasional yang diselenggarakan Satuan Sekolah Islam. Satuan Komunitas CSI. Oke, ulangi ya. Nanti dikata aja. Oke, pada kesempatan podcast kali ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial yang akan bercerita ya pengalaman mereka mengikuti Kemah Ukhuwah Nasional yang diselenggarakan oleh Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu di Cibubur, Jakarta Timur. Baru aja kemarin ya. Dan saat ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita adik-adik peserta dan juga kakak-kakak pendamping yang hadir kemarin di acara Kemah Ukhuwah Nasional. Langsung aja kita sapa. Ini diarahkan ke sana apa saya dulu? Baik, assalamualaikum kakak-kakak dan adik-adik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Kalau habis dari Kemnas tuh gosong nggak? Bisa dilihat sendiri. Ada perbedaannya. Bisa dilihat ya. Berarti harusnya ada before afternya kemarin ya. Sebelum Kemnas tampilannya seperti apa dan setelah Kemnas jadi apa? Jadi lebih semangat nggak? Insyaallah. Iya, jadi lebih semangat ya. Oke, di sini ada Mbak. Saya panggil Mbak boleh ya? Ada Mbak Gendis dan Mbak Zita, masing-masing dari SD Salman 1 ya dan SD Salman 2. Kemudian ada kakak pendamping nih. Pada kesempatan kali ini bu guru sebenarnya mereka nih, tapi karena kesempatannya spesial dipanggilnya kakak pendamping. Ada kakak Septi dan kakak Nawang. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kemarin habis perjalanan? Luar biasa. Luar biasa sekali. Masya Allah. Ini Pengalaman yang didapatkan. pengalaman yang didapatkan baru pertama kali ya? Saya satu kali. Satu Ya, kali. pertama Sama kali. juga. Ya. Baru pengalaman perdana Iya. dan langsung diterjunkan ke Kemah Nasional. Iya, dan jauh ya, Cibubur ya, Kak Septi ya. Wah, nanti kita tidak sabar nih ya menantikan bagaimana cerita seru dan heroik mereka. Langsung aja saya tanya dulu ke adik-adiknya dulu ya. Dik siapa dulu nih? Dik Gendis dulu. Ini pertama kali juga ikut Kemnas? Iya. Oh iya ya. Dik Zita? Aku juga pertama kali. Oh, baru pertama kali juga ya. Kelas berapa sih ini? Boleh tahu? 5. Sama-sama kelas 5 ya. Kemarin gimana kok bisa ikut acara Kemnas? Ada seleksi dari sekolah atau gimana? Ada seleksi. Ada seleksi. Mau cerita nggak seleksinya gimana? Kalau siapa dulu? Cerita dulu. Kalau aku itu dites pakai apa tuh yang Tes tulis, ada tes tulis, iya, praktek. pilihan ganda itu. Tes tulis. Terus Terus yang praktek juga ada. tes tulisnya apa dong yang ditanyakan? Pilihan ganda kayak kapan hari pramuka nasional gitu. Terus tingkatan pramuka penggalang ada apa, tingkatan pramuka siaga ada apa gitu. Jadi bisa jawab ya. Berapa Bu nilainya harusnya minimal biar lulus? PKKM. Jadi Oh, memang ada iya. ujian tulis dan ujian secara praktek seperti itu yang nanti bisa memenuhi dari standar TKK. Ada 5 TKK nggih. Yang 5 TKK 2 wajib, yang IT-nya itu ada 2, sholat dan baca Quran. Kemudian yang ketiga TKK umum, misalnya memasak, kemudian berkebun, P3K. Nah, itu yang harus dilalui oleh adik-adik dari pramuka penggalang yang nanti menentukan lulusnya seperti itu. Jadi ada syaratnya 5 TKK harus lulus. Itu yang sebelumnya, nah itu memang sudah ditempat terlebih dahulu untuk melewati berbagai pelatihan, pembinaan. Nah, nanti menyelesaikan dari kegiatan-kegiatan menyelesaikan 5 TKK tersebut. Oke, berarti masing-masing sekolah berapa nih perwakilannya? Perwakilannya ada 8 orang setiap regu. 8 ahwat, 8 ikhwan. Jadi ada 2 regu yang dikirim dari Setiap lembaga. Iya, setiap lembaga. Oke, berarti 16 ya? Iya, ada ada 1 16, SD 2 16. Ya, dengan 2 pendamping setiap regunya. Setiap regunya. Nama regunya apa? Boleh tahu?
Aku Regu Lili, Regu Lili, bunga lili. Regu Melati. Melati dan Lili. Luar biasa. Oh, kalau perempuan karena Perempuan bunga, bunga. Kemudian laki-laki itu regunya nama hewan. Nama hewan. Kumbang. Ditemukan ya? Biasanya bunga kan deket sama kumbang. Enggak ya. Biasanya agak kekar ya, agak ini singa. Oke, yang lebih maskulin ya. Lebih Kalau kumbang maskulin. terlalu kecil. Kemarin pas tes apa pertanyaan yang tidak terduga ada nggak? Gendis. Kemarin nggak ada tes. Tes tertulisnya? Kalau yang dari SD 1 itu sebenarnya kami melihatnya dari latihan pramuka setiap pekannya, iya. seperti itu. Jadi kan memang kabar tentang Kimnas ini kan lumayan ini ya, Mendadak? lumayan mendadak, mendadak sekali. Jadi karena kami juga menganggap bahwa anak-anak sepertinya sudah ada penyaringan nih dari guru-guru pramukanya, pembina pramukanya maupun dari wali kelasnya. Akhirnya sudah kita lihat saja dari latihan pramukanya, kemudian kami tawarkan kepada orang tua. Sama sepertinya standarnya dengan di SD 2, dari SKU dan SKK atau TKK tadi ya. Ada menabung, kemudian ada berkebun, memasak, dan mendirikan tenda. Kami lihat semuanya selain dari bacaan sholat dan mengaji juga, bacaan Qurannya kami lihat. Kemudian kami pilihlah 8 anak Iwan dan Ahwat ini yang tersaring untuk ikut kemah nasional. Berarti kalau SD 1 penyaringannya udah dari proses mengikuti Iya, kegiatan pelatihan betul. ya. Iya, Nggak ada jadi- tes final lagi ya. Ya, rekomendasi langsung dari pembina pramuka dan wali kelasnya. Jadi Oke. memang Bu Guru kira-kira yang bisa diikutkan Kimnas ini siapa nih yang sudah mulai mandiri, kemudian bisa diandalkan lah untuk ikut Iya. karena kan lumayan jauh ya Iya. lokasinya seperti itu. Ada tes mabuk kendaraan nggak? Tidak ada. Nggak ada sih. Ada ya. Kayaknya udah nggak semua semua ini ya, ya, kuat semua semua, ya. nggak ada yang Kan semua. khawatir perjalanannya udah huwe sampai sana ini teh paru. Enggak ya. Tali temali gitu? Ada. Oh, cerita dong kemarin masak apa di sana? Kemarin Gendis dulu, masak apa? masak ayam, masak sop, masak sayur Jepang, masak mie Jawa, Wah, banyak sekali kayaknya kalah ini nggak Kita ini. sama masak sosis sama nugget. Paling gampang itu kayaknya ya. Iya, Andalan ya. betul. Yang masak siapa aja? Kadang-kadang Bu Guru, Gantian. Iya, Gantian jadi- ya Bu Guru sama muridnya ya. Wah, berarti ada yang bisa diandalkan nih karena Bu Guru ikut ya. Oke, kalau Sika masak apa Sita? Aku masak karena apa biar nggak bawa banyak ke sini. Apa pas itu sardennya masih ada ya Bu, terus akhirnya Indomie dikasih sarden tapi enak kan. Oh, itu tuh menghabiskan bahan makanan Iya. ceritanya. Heeh. Biar nggak berat pulangnya. Iya. Oke, itu sungguh ini ya. Biar masuk ke perut aja ya jadi. Iya. Nggak perlu dibawa di tas. Tambahan mungkin? Ya, menambahkan jadi sebetulnya dari panitia sudah menyiapkan bahan mentah yang nanti bisa diambil setiap sore atau pagi harinya, namanya natura. Nah, itu bahan-bahan mentah yang bisa diolah setiap hari. Jadi ada jadwalnya per hari itu untuk makannya. Jadi tapi setelah melihat jadwal-jadwal, kita juga menyiapkan makanan-makanan yang bisa siap saji dari rumah, misalnya kering tempe, kemudian telur. Itu kita menambahkan bahan-bahan lagi. Jadi untuk ini ya persiapan makannya kita menambahkan beberapa bahan makanan. Jadi seperti Mbak Jita bilang tadi, memang kita bahan-bahan kita olah semua. Itu karena dibawa untuk jaga-jaga ya. Iya, Siapa untuk tahu jaga-jaga. yang disediakan panitia Iya. tuh nggak disukai anak-anak. Ya, betul. Betul. Gitu, oke baik. Terus pengalaman yang paling seru dong, anak-anak dulu dong, apa nih pengalamannya? Mbak Genis dulu. Waktu hujan. Hujan ya? Oh iya. Hujannya berapa hari di sana? Cuma sebentar ada Sebentar. Kamis ya? Satu hari tapi nggak seharian. Tidak. Kalau hujan soalnya bisa di tenda. Terus nggak berkegiatan gitu ya? Enggak sih. Di tenda apa kalau soalnya kalau hujan kalau di tenda seru aja main berempat. Oh, satu tenda isinya 4. Iya kita. Empat. Biar cukup untuk ini ya, beraktivitas di tenda. Serunya apa? Gendis hujan. Ya kan biasanya ada air. Berenang. Mainan. Oh, mainan air. Karena di lapangan ya, tapi nggak sampai kebanjiran. Cuma terpalnya aja biasanya. Tenda. Ada dapur.
dapurnya ya, karena semburan air. Kalau kakak-kakak pendamping, Mungkin menyambung tadi ya topik tentang masak seperti itu. Kan tadi Mbak Gendis cerita banyak banget yang dimasak karena memang dari sekolah kami pendamping yang akan berangkat ke sana itu sudah membuat menu di awal. Jadi kalau bisa sama seperti ketika di sekolah, anak-anak tetap makan sayur dan buah seperti itu. Jadi kita buat dari Selasa itu misalnya makannya misalnya nih sayur asam dan tempe, terus buahnya nanti jeruk kayak gitu. Jadi kami buat sebisa mungkin anak-anak itu tetap terpenuhi nutrisi dan gizinya di sana seperti itu. Kalau untuk pengalaman yang berkesan, mungkin ini juga berkesan ya buat Mbak Gendis dan teman-teman yang lainnya. Jadi waktu itu kan di awal-awal saya dan Kak Salma itu kan masih mikirnya ya sudahlah nanti anak-anak kita dampingi aja terus, bahkan dari masaknya, kemudian dari cuci piring biar kita aja seperti itu. Jadi mereka full berkegiatan karena Masya Allah ya kegiatannya itu dari pagi jam 3 itu anak-anak sudah dibangunkan, kemudian qiyamul lail, terus sholat subuh, al-maksurat, dan lanjut kegiatan sampai jam 10 malam. Jadi bahkan nggak ada waktu istirahat cuma sholat aja dan makan seperti itu. Awalnya kami berpikiran seperti itu, sampai akhirnya waktu pagi-pagi saya cuci piring mau siap-siap masak nasi pagi-pagi itu, ternyata ada satu siswa dari Jambi waktu itu dan dia menyapa duluan. Halo Kak gitu, selamat pagi. Oh iya Dek, selamat pagi. Terus tanya dari mana Kak? Dari Jogja, SD ini gitu. Adiknya dari mana? Namanya siapa? Saya tanya balik. Terus saya bilang, loh Dek kok nggak ikut kegiatan? Kan ini kan lagi mau kegiatan nih gitu. Iya Kak, di sini di tempatku soalnya ada piket. Jadi setiap hari itu ada 4 anak yang piket, 2 anak pagi, 2 anak sore seperti itu. Kemudian saya berbincang dengan Bu Salma, Kak Salma, berdiskusi gimana ya kalau kita terapkan juga ke anak-anak, walaupun mungkin masaknya itu nggak full mereka yang memasak, tapi kita cobalah biar anak-anak juga mandiri. Jadi waktu di rumah tuh kelihatan, oh ini yang diajarkan Bu Guru itu bukan cuman pramuka aja, tapi juga ada kemandirian tentang melakukan pekerjaan sehari-hari seperti itu. Kemudian kami diskusi musyawarah dengan anak-anak, mereka setuju dan akhirnya ya sudah, jadi tiap pagi itu setiap selesai sholat subuh mereka ada yang nyuci alat-alat masak, kemudian nanti balik akhirnya saya sama Bu Salma cuma tinggal masaknya aja dan mereka juga ada yang membantu masak. Jadi mungkin itu jadi pelajaran dan kesan tersendiri buat mereka. Kalau dari saya itu pelajaran banget ya kakak pendamping, jadi nggak harus apa semua dipokoi gitu ya. Iya betul, karena kan sebenarnya kan mungkin harapan orang tua juga di situ ya, bukan hanya pramukanya aja, ikut kegiatan aja, tapi juga ada pelajaran lain nih yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh anak-anak seperti itu. Ya Mbak Gendis ya, kemarin dapat piket hari apa Mbak Gendis? Sabtu. Hari Sabtu. Saya dapat piket semua. Bu Septi mau nambahin apa? Ya, kalau untuk kegiatan di sana itu memang kegiatannya cukup padat nih untuk aktivitas dari subuh ya mulai. Nah itu anak-anak juga sudah melaksanakan. Kemudian untuk piket sendiri kita perharinya dibagi dari satu tim itu kita kelompok-kelompokkan. Ada yang mengambil natura, kemudian Ambil air cuci ini ya, cuci alat gelas, masak, piring, alat masak, kemudian merapikan dapur. Nah ini kita bagi-bagi dua anak seperti itu. Terus yang mengambil air PDAM, karena memang untuk air masak itu ada disediakan panitia tersendiri untuk yang masak air, jadi tidak bersama dengan air untuk MCK. Jadi ada yang jadwalnya mengambil khusus untuk di PDAM ya, seperti itu, antri sana untuk minum. Nah jadi semuanya dapat piket hari. Nah piketnya dilaksanakan sebelum kegiatan, jadi anak-anak bisa tetap satu regu itu mengikuti semua. Untuk kegiatannya full anak ya, itu bisa mengikuti semuanya, ikut ke setiap game, setiap pos itu mengikuti itu. Jadi luar biasa ini semuanya. Kalau di rumah bantu rapiin dapur gak sih? Berarti sebenarnya udah terbiasa ya. Iya. Kemarin juga mungkin siap-siap besok kalau punya rumah sendiri ya. Oke, kalau itu kan ada banyak banget tuh susunan acaranya. Sampai mungkin capek mungkin ya. Paling berkesan acara apa yang diikuti? Apa ya? Yang scouting skill kalau aku. Scouting skill tuh ngapain? Yang apa sih itu yang scouting skill tuh yang kayak makanan, apa yang makan apa memperkenalkan makan makanan. Abis itu ada permainannya juga. Oh,
makanan-makanan dari daerah. Makanan daerah dari Banten. Banten ya, terutama itu yang dikenalkan ada sekoteng, terus awuk. Meskipun awuknya dari Jawa Barat tapi itu tetap dikenalkan sebagai makanan khas dari Banten. Terus jojorang, terus ada yang satu lagi saya agak lupa namanya. Itu cukup ini ya, bahan-bahannya hampir sama sih, dari tepung beras ya. Itu kemarin didemonstrasikan cara pembuatannya. Kemudian anak-anak dari masing-masing regu itu diminta untuk mengicipi satu regu, ada yang diberi 2, ada yang diberi 3. Nah itu dinikmati bersama-sama, 2 orang 3 orang seperti itu. Jadi anak-anak bisa merasakan makanan khas dari Banten karena memang tuan rumahnya berasal dari Banten seperti itu. Berarti itu memang panitia sendiri ya yang memperagakan membuat masakan itu. Untuk memperagakannya sepertinya bekerja sama dengan catering atau produk makanan lokal seperti itu yang pengelolanya. Jadi beliau-beliau yang memperkenalkan secara bergantian. Setiap posnya ada 4 kalau waktu itu untuk makanan tradisionalnya. Mbak Geni apa dong acara yang prize permainan air, permainan air? Apa aja sih permainannya? cuma mainan ngisi pipa gitu. Ngisi pipa. Oh iya, ngisi pipa seru juga. Tapi itu seru banget karena basah-basahan. Iya. Terus apa lagi dong? Apa Anjang sana Ajang sana tuh ngapain? yang pertukaran hadiah ke provinsi lain gitu, di kota lain. Itu berapa provinsi emang yang ikut? Kalau pesertanya sekitar 8.000 ya? 8.000, ada panitianya 2.000, kemudian totalnya sekitar 11.000 orang yang ada di sana. 11.000 orang yang Tamu di sana. undangan, panitia sekitar 11.000. Seluruh Nusantara ya? Iya, Ada ada juga? yang dari mana? negara Papua, sahabat? ada dari Oh iya. tamu-tamu Malaysia, dari Ya, Thailand Malaysia, sama Thailand, Malaysia. dua Kak. Oh, 2 aja ya? Iya. Oh. Anak-anak SD juga dari negara-negara tetangga ya? Iya. Iya. Ikut merasakan Kemnas di Indonesia. Sempat kenalan nggak Mbak? Sempat Dari mana? Malaysia. Malaysia. Masih ingat namanya nggak? Lupa. Tapi foto bareng. Foto bareng ya, alhamdulillah jadi dapat kenalan. Minta alamat nggak kemarin? Kalau zaman kita dulu kan ada surat-suratan ya, kalau sekarang Iya. mungkin email-emailan atau Ya, WA. kemarin ada yang menanyakan IG-nya, tapi mereka menjawab privasi karena memang mungkin sudah di dari sana. Jadi memang privasinya kita hargai itu sebagai inilah privasi mereka. Oke. Iya. Alhamdulillah dapat teman-teman baru. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cerita yang kemarin. Yang penyuat itu. Oh iya, yang Pak Budi Wasiswa ya. Boleh dong diceritain seremonialnya itu pas acara apa, terus kemudian dapat penyematan pin atau apa Bu? Kalung itu Oh kalau Tanda peserta. Gimana itu apa? dari awal. Boleh. Jadi waktu latihan upacara itu kan lagi baris per lagunya, tiba-tiba ada kakaknya datang ke reguku, terus bilang ini pinurnya siapa, terus aku jawab aku kan, terus akhirnya ikut kakak ya, terus akhirnya disuruh dipilih 4 anak yang Ikhwan sama Ahwat. Ikhwan itu SMP SD, yang Ahwat juga SMP SD. 4 anak ya. Aku yang SMP punya kenalan baru dari sana, namanya Mbak Vidya dari Riau. Oh dari Riau. Iya. Iya. Terus yang Ikhwan kurang tahu sih. Itu 4 orang anak itu yang mendapat kesempatan disematkan. Iya. Dan oleh Kak Warnas Kak Warnas itu sebagai sebagai kepala Waran Ranting Nasional. kepala Iya. Waran Ranting Nasional. Wah luar biasa, dapat pengalaman maju berarti ya. Maju Di ya. bawah dilihat 11.000 Iya. orang. Kepanasan. Barisnya kepanasan. Upacaranya 4 Cukup lama 3-4 upacaranya jam. ya. 3-4 jam? Ada Karena seremonial 30, pertunjukan 3 dari sana. 3-4 jam gitu. Untung udah dilatih jadi nggak bisa ya. Mungkin karena letak lapangan utamanya juga jauh ya Bu ya. Jadi untuk mengumpulkan peserta 8.000 tadi termasuk panitia juga itu kan juga butuh waktu yang cukup lama. Jadi kalau sudah sampai duluan ya masih menunggu yang Harus lain gitu, nunggu dan yang lain ya. nunggunya itu juga lumayan lama sampai 1 jam gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak semuanya seneng ya. Dia seneng.
tapi mungkin lapar juga gak sih? Lapar dan siap berpanas-panasan ya, tapi mungkin itu ini ya, jadi menempa nggak hanya fisik tapi juga mental menunggu. Apa yang dirasakan saat menunggu? Nunggu pas maju itu panas. Panas. Udah hilang deg-degannya karena kepanasan? Iya, betul. Pada mulanya deg-degan, habis itu hilang karena Iya, kepanasan. karena kepanasan. Aku jadi gosong. Oleh-olehnya sih aku jadi gosong. Nanti jadi kuat ini. Baik, ada apa lagi ya yang mau saya tanyakan, apa lagi? Kayaknya udah ya. Menambahkan untuk kegiatan di sana. Boleh. Selain tadi untuk beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan adik-adik tadi dari BUT TNI, kemudian Anjang Sana, ini masih banyak kegiatan sebetulnya dari kegiatan Kemnas ini. Di antaranya ada pertunjukan daerah dari Masing-masing daerah. dari masing-masing daerah. Nah, itu ditampilkan oleh setiap regu, itu mereka menampilkan tarian-tarian ataupun kreativitas dari daerah masing-masing. Nah, itu kalau Jogja, jadi setiap wilayah itu hanya diwakili satu untuk pinsakodanya. Nah, menampilkan tari-tarian. Kemarin sudah tampil dari banyak ini. Itu di Kawedanan masing-masing. Jadi di setiap campingnya itu ada pertunjukan. Kemudian diakhiri yang paling terakhir itu adalah konser akbar. Nah, itu semuanya. Jadi kita kegiatannya tuh per campi, namanya campi itu per SD itu ada punya campi, Ahwat sendiri, Iwan sendiri, SMP juga punya campi. Nah, itu setiap pertunjukannya ada di situ. Tapi untuk beberapa kegiatan yang dia besar ini berada di lapangan Banten, yaitu lapangan utama. Jadi semuanya menuju ke lapangan yang tadi disebutkan, misalnya upacara penutupan, konser, sholat tahajud yang akbar. Nah, itu di lapangan yang utama. Nah, itu jaraknya cukup jauh. Tapi untuk SD ini agak dekat. Jadi tadi kenapa disebutkan agak lama, memang karena untuk menunggu yang dari SMP kan letaknya lebih jauh, jadi harus menunggu peserta yang dari SMP seperti itu. Nah, habis menampilkan per provinsi berarti ya, kalau apa tadi kodanya? Tampilan daerahnya Tampilannya masing-masing daerah dari provinsi. per provinsi ya. Jadi satu provinsi, satu sekolah yang Satu mewakili. perwakilan. Satu Ya. perwakilan. Kalau dari Jogja, tambahan sedikit ya Bu. Iya, boleh ya. silakan. Ini mungkin salah satu yang jadi kekecewaan kita ya, Miss ya, karena kebetulan itu yang dari Jogja itu yang mewakili kan memang dari kami, tapi Regu Ikhwan. Jadi dari SD Aroihan, SD Baitus Salam dan SD IT Salma Al Farisi 1 seperti itu. Jadi mau menampilkan tari Beksan Wanoro, ya Beksan Wanoro seperti itu. Sudah latihan gitu kan, walaupun latihannya juga mepet karena waktu itu kami baru diminta tampil itu ketika pelepasan. Jadi pelepasan Aceh itu kan H-3 kalau nggak salah ya, H-3. Sudah latihan, kami sudah menganggapnya kayaknya ini nanti tampilnya di lapangan Banten tadi, di lapangan utama. Tapi ternyata di kadipaten masing-masing, di lapangan di campi masing-masing seperti itu. Jadi ya Ahwat juga, aduh nggak jadi lihat tampil yang Iwan. Bu gurunya kan juga pengennya lihat anak-anak tampil seperti itu karena mereka juga sudah menyiapkan kostum, sudah gladi resik bersama-sama dengan SD Aroihan dan SD Baitus Salam tadi, tapi tidak jadi. Terus anak-anak jadi gimana nih Bu Guru, ya sudah nggak apa-apa, kita nonton yang di sini aja gitu, nanti Ibu Guru mintakan videonya. Oke, nggak bisa nonton berarti ya? Iya, nggak bisa nonton karena kan nggak mungkin juga ya ke camp yang Iwan karena memang khusus Iwan. Oh iya, jadi yang tampil memang disiapkan yang Ikhwan ya? Iya, yang disiapkan yang Iwan. Dan beda lokasi? Iya, Beda lokasi. cukup jauh. Kita tunggu video panitia ya untuk ini mengobati penasaran. Iya, betul. Dari tadi belum ngomongin perjalanannya nih, dari Jogja naik apa, terus kemudian pulangnya mampir kemana dulu, itu ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ada. Iya, gimana? Gendis? Pas berangkat dulu? Pas berangkat naik bis. Bareng-bareng ya? Iya, Baru SD 1 sampai SD 2 juga. sama SMP. Sama SMP ya, jadi satu bis ya? Iya, ada Apa dua, yang dilakukan Kak. dalam bis? Bisnya dingin sih. jadi tidur? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol aja ya? Kenalan-kenalan. Kenalan ya? Sudah kenal belum sebelumnya? Udah. Pas di gladian. Iya.
Pinrua itu. Oke, jadi kegiatan-kegiatan sebelumnya udah sering bersamaan ya SD 1 SD 2 ya. Oke, terus pulangnya main dulu? Iya. Iya. Kemana dong? Taman mini. Wah, jadi dapat kesempatan ke taman mini. Ini yang pertama apa udah beberapa kali? Yang pertama. Aku pertama juga. Wah, bonusnya nih kayaknya nih. Kok bisa mampir ke taman mini? Kak. Kayaknya penderitaan karena gosongnya hilang ya setelah ke taman mini. Tambah lagi Kak, soalnya iya. tempatnya jauh ternyata ya. Panas juga. Panas Iya. juga ya. Ngerasain Iya. ke taman mini ya kakak-kakaknya. Apa yang dimainkan di sana wahana yang dinikmati? Kita bisa cerita kalian. Kalau yang SD 2, Salman 2 itu ke Museum Quran. Terus habis dari Museum Quran kemana ya itu? Pokoknya fotonya banyak banget. Oke, dikit-dikit mau kemana foto dulu. Diabadikan. Foto di depannya dulu ya. Nanti berarti untuk menyebutkan nama tempatnya tuh lihat foto dulu. Kan belakangnya biasanya ada tulisannya. Keliling lebih jauh ya itu ya dibandingkan keliling di area Kemnas. Jauhan area Kemnas. Oh, jauh area Kemnas. Berarti Kemnas jilid 2 ini ya. Cuma mungkin nuansanya lebih bergembira karena tidak ada tuntutan tugasnya ya. Iya. Terus tambahan nggak? Gendis ada tambahan nggak selama di taman mini? Kemarin Taman. kemarin naik kereta gantung sama kemarin kita mampir makan dulu. Makan dulu di area taman mini ya. Oh iya, kita juga makan dulu. Bukan. Makannya dengan lahap setelah Kemnas. Di luar menu Kemnas sudah tinggi. Iya. Naik kereta gantung ya pertama, naik kereta gantung. Wah, serunya Bu Guru apa pengalaman di taman mini? Iya. Waktu di taman mini kan kita sampai zuhur, pas zuhur ya kita cari tempat sholat dulu, kemudian dilanjutkan berpisah ya karena kita ininya masing-masing. Tujuannya pengen di tempatnya berbeda-beda, jadi wahananya berbeda. kita berpisah. Kemudian yang SD 2 tadi menuju ke Museum Quran, SD 1 ke kereta gantung, SMP artinya ke Keomas kalau tidak salah saya info dari Kak Yoga. Nah itu jadi kita berpisah, kemudian kita beri waktu sampai bertemu lagi di parkiran bis itu sekitar jam 4 sore. Nah itu kita masing-masing kegiatannya kami kira untuk jaraknya cukup ya bisa ditempuh dengan beberapa menit ya, ternyata cukup bermenit-menit ternyata untuk sampai ke lokasi di depan sana ya depannya ternyata jauh sekali untuk museum Qurannya seperti itu. Jadi ya kita nyebrang jalan itu sampai di sana sudah hampir asar, kemudian kami persiapan kembali ke parkiran. Masya Allah, itu Alhamdulillah disebut bisa. mini aja jauh ya. Iya, miniaturnya Indonesia. Miniaturnya aja Iya. jauh. Alhamdulillah ya. Oke, kan dulu dong. Ini mungkin baik. Endingnya nih kita pengen tahu dong, anak-anak setelah ikut Kemnas dapat insight apa ya mereka ya? Kita tanya dulu ke Mbak Zita dulu dong. Dapat pencerahan apa setelah Kemnas? Jadi lebih mandiri, soalnya kan berkegiatan sehari-hari itu tanpa orang tua gitu. Habis itu ngelihat dari pangkalan lain itu pada semangat nggak ngeluh. Kalau ini ada kegiatannya terus gak apa-apa, mereka nggak ngeluh sama sekali. Jadi aku ya jadi lebih ngelihat mereka jadi lebih termotivasi gitu loh Bu. Luar biasa. Jadi akhirnya aku juga nyuruh yang lain biar kayak mereka gitu. Oh iya, Mbak Zita ini kan ketua regu ya. Jadinya bisa menyemangati anggota-anggotanya untuk ikut semangat juga ya. Luar biasa. Nanti habis ini berarti ikut kegiatan pramukanya lebih semangat? Ya, insya Allah. Ini ikut kegiatan apa lagi? Kalau bisa kemah internasional ya bisa. Kita doakan ya kakak-kakak ya, semoga tercapai deh cita-citanya. Karena sedang dapat banyak teman ya. Iya. Mbak Gendis apa nih tercerahkan dalam hal apa nih? Lebih taat ibadah karena kan kegiatannya banyak gitu. Jadi kalau kegiatannya banyak tapi masih bisa sholat tepat waktu. Terus wawasan tentang kepramukaannya itu bertambah, tentang semapur, tali temali, mendirikan tenda, sama yang lain lah Banyak banget ya taat beribadah, karena ternyata dicontohkan ya dalam Kemnas tuh dalam kegiatan yang padat sekalipun sholatnya tetap dibuat tepat waktu ya. Itu luar biasa ternyata
tertanam di jiwa anak-anak kita tentang sholat lima waktu ya, dan sholat tepat pada waktunya. Luar biasa Bu Guru, kakak Ubina nambahin dong closing statement dari pengalaman ini. Bu Septi dulu boleh? Iya tapi kan nggak gitu. Aja. Ini closing statement. Oke, nggak apa-apa, nanti dikat ya sama Mas Andi. Closing statement boleh Kak Septi? Belum mikir Bu. Ya Kak Nawang dulu. Sebenarnya ini pengalaman kedua ya ikut acara nasional dalam pramuka ini, kegiatan pramuka, karena sebelumnya waktu SMP sih udah jauh ya, tahun sekitar 2011 juga pernah ikut jambore nasional tapi di Ogan Komering Ilir waktu itu di Sumatera Selatan. Dan Masya Allah ya memang terlihat perbedaannya karena ini kan memang Kemah Ukhuwah Nasional ini kan diselenggarakan oleh SIT gitu, Sako SIT, sehingga kita betul yang dikatakan Mbak Gendis itu memang kita juga dilatih selain kegiatan yang padat, kita juga di sela-sela waktu itu bisa nggak sih tetap untuk taat ibadah, sholat tepat waktu, kemudian zikirnya, kemudian sholat malamnya juga harus tetap ditegakkan seperti itu. Kemudian jadi ini nih nostalgia gitu, karena beberapa kegiatan terutama tentang scouting skill ya, jadi ada tadi yang disebutkan tadi temali, pioneering, kemudian semafor, morse gitu kan, kayaknya dulu pernah belajar gitu, tapi sekarang setelah ketemu anak-anak lagi, padahal waktu itu kan kami juga mendampingi anak-anak ya, Bu Guru ini kayaknya aku lupa deh, wah Bu Gurunya jadi juga harus mengingat-ingat gitu, oh iya Ding, ini nak caranya seperti ini, jadi membangkitkan kenangan-kenangan lama sih. Dan salah satu alasan memilih Mbak Gendis untuk duduk di sini hadir pada podcast hari ini itu juga karena Mbak Gendis itu salah satu anggota yang bisa kami andalkan seperti itu. Bahkan Mbak Gendis ini kan di Regu sebagai Wapinru gitu, wakil pimpinan Regu. Mbak Gendis ini salah satu anak yang disiplin, jadi benar saking disiplinnya itu ketika berkegiatan kan kadang-kadang kalau misalnya kegiatannya berbanyak itu kan agak sulit untuk dikondisikan ya Bu ya, jadi kadang-kadang ada yang ingin pulang lebih dulu, kemudian ada yang capek terus berteduh. Nah Mbak Gendis ini yang paling sering mengingatkan, Bu memang boleh ya seperti itu ya, Bu memang diizinkan panitia ya gitu, jadi saking disiplinnya dia itu jadi membangkitkan semangat dan motivasi teman-teman yang lain, oh iya kita harus tetap mengikuti sampai akhir seperti itu. Bahkan di hari terakhir pun saat selesai membereskan tenda, membongkar tenda itu Mbak Gendis juga salah satu anak yang, Bu Guru ini barang-barangku ini belum ketemu, jadi dia sangat ini ya, sangat teliti sekali akan barang-barangnya seperti itu. Jadi teman-teman yang lain itu juga termotivasi. Saya lihat, oh iya anak-anak akhwat ini sudah mulai mandiri, sudah bisa membantu Bu Guru, sudah bisa merawat barang-barangnya sendiri. Jadi kebanyakan itu malah kagum sama anak-anak, bukan sama diri sendiri, tapi oh anak-anak Masya Allah ya, dengan kegiatan yang sepadat ini tuh mereka bisa melewati dengan baik ya atas izin Allah, bismillah seperti itu. Masya Allah. Jadi kan dapat inspirasi dari iya, anak-anak ya? Betul sekali, semangatnya itu kesalur dari anak-anak seperti itu. Masya Allah, terima kasih Mbak Gendis dan teman-teman. Luar biasa, besok lagi ya. Kak Septi, Bapak dapat inspirasinya? Ya, dari kegiatan Kemnas 5 ini banyak sekali yang bisa kakak-kakak ambil atau adik-adik juga bisa mengambil dari berbagai kegiatan yang sudah diberikan oleh panitia ya, terutama dari kegiatan secara ruhiyah maupun kerjasama, kemudian kegiatan yang melatih tanggung jawab, ini semuanya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Regu dari SD2 ya. Ini mereka melaksanakan semua tugasnya tanpa mengeluh, ini yang saya salut. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengeluh sakit, alhamdulillah. Tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya, nah tetap berusaha tepat waktu, meskipun baru makan sudah dipanggil, baru kegiatan yang lain, nah itu sudah ada panggilan dari kakak-kakak panitia, tapi tetap berusaha untuk tetap berkumpul di pendopo seperti itu. Jadi mengikuti dengan keseluruhan ya yang diikuti seperti itu. Nah, jadi untuk insight-nya yang bisa kami peroleh yaitu adalah kemandirian dan tanggung jawab anak-anak itu sudah terlihat dan terasah di kegiatan Kemnas ini, baik secara sopan santunnya, kemudian adab-adab yang dibawa dari masing-masing daerah itu sudah mulai terlihat. Jadi ketika bertemu dengan dari anak-anak regu lain, nah itu mereka sudah menyapa terlebih dahulu, memberikan senyum. Nah itu suatu hal yang luar biasa untuk kami selaku pendamping ya. Tidak ada yang mengeluh sakit, jadi anak-anak itu sangat semangat
ketika melakukan aktivitas. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya untuk semua regu yang sudah mengikuti, sudah berjuang ya, dari kondisi yang mungkin kondisinya kurang nyaman di sana ketika harus antri toilet, kemudian ketika jam-jam tertentu itu memang toiletnya penuh, jadi mereka harus antri bergantian. Nah itu mereka ternyata sudah terlatih bersabar. Nah itu untuk mengantri. Kalau di sini kan kita langsung masuk kamar mandi, kemudian bisa bergantian, tapi di sana harus antri beberapa menit dulu ya. Kalau yang di jam-jam sore, jam-jam pagi menjelang mau subuh, mau sholat lail itu luar biasa untuk antriannya. Itu harus menahan-nahan dulu baru Nahan perasaan ya. juga ya. Ya, itu luar biasa sekali. Untuk kegiatan Kemnas ini bisa membangun ukhuwah dari setiap masing-masing daerah terutama. Jadi setiap kita membawa nama Yogyakarta ya, yang kita bawa itu nama Yogyakarta. Jadi dari provinsi-provinsi lain itu menyatakan pernah ke Jogja, kemudian ada saudara yang di Jogja. Nah itu rasanya tuh seperti nostalgia kembali ke daerah asalnya, seperti itu. Jadi insya Allah kita meskipun tidak saling kenal ya, antara kakak pembina pun juga saling erat untuk ukhuwahnya, apalagi untuk adik-adik ini ya. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang inilah. Jadi kegiatannya semuanya bermanfaat untuk adik-adik. Jadi itu Kak. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu. Ada yel-yel enggak sih? Oh iya ada ya. Ada. Ayo yel-yel bareng atau salam pramuka atau salam yang menyemangati apa? Itu apa? Dapat dari Pas sini. itu yang namanya Oh, yel-yel regu. Yel-yel regu boleh atau Ada salam regunya, pramuka nggak ngerti ya? Enggak meriah kalau Enggak boleh harus cuma sendiri. Ya harus berkelompok. Salam pramuka aja yuk, kita bareng-bareng gimana? Atau tepuk pramuka aja. Oh iya, tepuk pramuka masih ingat gak sih? Pramuka? Oke, kita tepuk pramuka di apa nih ya Bu ya? Ya, baik. Ya. Bisa ya? 3 kali tepuk pramuka. Oke, luar biasa. Kita jadi merasa ikutan jadi anak pramuka lagi. Oke, terima kasih Kak Nawang, Kak Septi, Adik Zita dan Adik Gendis. Luar biasa sudah mencerahkan suasana podcast kita pada kesempatan hari ini pemirsa. Dan semoga semangatnya menular juga kepada Anda untuk lebih tabah, sabar dan semangat menjalani kehidupan. Masya Allah. Kita akhiri ya podcast hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Semoga tambah semangat. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya? Besok lagi ya? Besok lagi. Mungkin tema ya pemirsa, sekarang kita akan lanjutkan nih ngobrolnya dengan teman-teman dari perwakilan SMP yang kemarin ikut serta dalam acara Kemnas Sako SIT ya, yang diselenggarakan di Cibubur, Jakarta Timur. Langsung aja kita sapa. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak atau Mas nih manggilnya? Kak aja ya. Ada Kak Farhan dan Kak Izul. Senang sekali Kak Farhan, memperkenalkan diri dulu dong untuk teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Maulana Farhan Al-Mahdi, sering dipanggil Aan ya di SMP. Farhan ya. Kelas berapa Mas Farhan? Saya sekarang masih kelas 7. Kelas 7 ya. Selanjutnya Mas Izul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Sulawang, biasa dipanggil Izul. Lahirnya di Sleman, dan sekarang statusnya kelas 8. Kelas 8, kelas 7 dan kelas 8. Yang kemarin mewakili dari SMP berapa orang? Boleh diceritakan dong? 8. Ya, 8 putra dan 8 putri ya? Iya. Terus kemudian cerita dulu seleksinya kok bisa akhirnya mewakili SMP Salman untuk datang ke Kemnas? Awalnya kita barengan kan, kemarin tuh ada pemilihan kalau misalnya kelas 7 dan 8 yang mau ikut gitu kan. Nah, pas udah datang semua, dah daftar, baru diseleksi. Nah, kategori seleksi itu kemarin ada 2 atau 3. Yang pertama tuh fisik, yang kedua mental. Terus yang ketiga tuh kayaknya kreativitas nih. Itu dilihat. Ya, Jadi dilihatnya dipandang dulu. dipantau. Oh, diamati dulu ya? Ya, Ya mati. baru setelah itu pas udah hari terakhir baru keputusan gitu. Nah, terus kemarin tuh sebelum Kemnas ada ini buat
ketua sama wakil. Jadi perwakilan sebelum Kemnas gitu. Supaya nanti kalau misalnya di sana tuh tahu bakalan kayak apa di sana gitu. Nah setelah itu ada perwakilannya, saya ketua, ini wakil. Ketuanya Mas Izul, wakilnya Mas Farhan ya. Iya. Iya. Ada ini ya berarti dikumpulkan dulu. Iya. Iya. Se-Jogja atau Iya kontingen Jogja dulu. kontingen Jogja dulu? Iya. Dan Jogja kemarin nggak salah di Perum Babarasari. Jadian daerah dulu. Ya. Terus di sana itu kita kayaknya main api unggun, terus jadi sehari itu padat gitu. Itu tuh kayak pemanasan dulu sebelum Kemnas ya? Iya. Kira memang beneran padat besok Kemnas, tapi kata alumni sebelumnya kan pernah di Kemnas tuh. Itu ngomongnya gak bakal, kalian santai aja, nggak bawa seneng gitu, gak bakalan padat. Terus alhasil pas besoknya kan tuh ada pelepasan, ada perwakilan dari sekolah satu. Nah saya perwakilannya. Jadi dari kontingen Jogja tuh ada pelepasan, ada upacaranya. Pas udah selesai, baru kita serombongan datang ke sana. Sampai hari pertama masih santai, masih bangun tenda gitu. Masih bangun tenda, muter-muter, cari Jalan-jalan tempat, dulu. Jalan-jalan, ya. Oh, iya. Ketemu kontingen lain. Nah, baru pas hari kedua, baru lihat randau apa namanya? Randon. Random Ini kayak jadwalnya lah. jadwal gitu, langsung bener-bener padat. Jadi kita kan kaget gitu kan. Tapi bawa santai tapi aja. bawa persiapan. Tapi kan yang lain ada yang belum persiapan gitu. Jadi langsung kayak baru mulai panas-panasan langsung gak kuat. Langsung nggak kuat lah. Kemarin di tes fisik juga ya selama ini? Ada. Iya. Berarti udah siap ya panas-panasan ya? Udah. Tidak siap. Kalau Farhan sendiri ini pengalaman keberapa Pengalaman apa ya? untuk ikut Kemnasnya? Baru pengalaman yang pertama Pertama kali. ya, kalau itu Dulu pernah tapi Kemwil. Gitu. Kemwil ya, tingkat DI. Iya di. Kalau keduanya memang sudah aktif di kegiatan semacam kepramukaan ya? Iya. Sejak SD. Sejak SD Nah, SD. sudah mulai aktif. Jadi ini sudah Tapi gara-gara pandemi kemarin jadi rada nggak aktif lagi. Oh iya, karena pandemi terus semuanya off ya. Baru sekarang di mulai rumah ini semua. lagi. Baru SMP aktif lagi. Setelah SMP aktif lagi. Ini pakai seragam yang istimewa nih pemirsa, kalau kita lihat yang tidak biasanya, karena SMP kan seragamnya nggak kayak gini ya. Boleh diceritakan dong, ini bagian dari Kemnas kah? Iya. Iya. Apa aja ini? Nah, ini namanya Slayer. Layar, Ini namanya apa? Nemtek. Apa? Nemteknya. Iya. ya, Demka. Kemarin- Semua peserta dapat ya? Iya. Ini sama ini dapat. Terus kalau ininya rompi sama kaosnya Ini buat biar kita nggak hilang. Oh gitu. Karena banyak orang. Khusus dari SMP IT Salman gitu. Iya. Oke. Yang berarti- ini. Yang rompi ya. Kalau kaos sudah semua peserta juga? Iya. Iya. Berarti seragam ya semua peserta ya. Iya. Sama ada logo kan. Oh, ini logo dapatnya dari sana? Iya. Ada Kemnas. Sudah ada di sini. Semua dapat. Oke. Dapat kenang-kenangannya ini ya. Iya. Souvenir dari Kemnas. Baik, kita mungkin akan sedikit ngulik nih ya acara-acara yang di sana tuh apa aja. Mungkin yang sangat berkesan bagi anak-anak dan mungkin baru pertama kali dirasakan gitu ya. Boleh siapa dulu yang mau cerita? Pengalaman beracaranya. Kemarin itu datangnya itu jam berapa ya? Jam 10 kan? 10 hari Hari Senin. Senin ya. Heeh. Hari Senin pertama kali itu ya bikin tenda. Awalnya tuh nggak tindak, kita kan awalnya bingung sampai sana. Itu kita udah turun kan. Nah pas turun tuh kita turun dari bis, ASD itu udah dapat tempat. Jadi kita udah dapat tempat buat bikin tenda. Sedangkan kita kan Cari usah- dulu. Oh, SMP harus cari sendiri ya. Dari sendiri muter-muter gitu. Muter-muter. Ya sama ustadznya itu masih bukan tidur, masih muter-muter atau nggak tahu itu tadi keluar dari Bis ya. Iya. Kayak ustadznya ke sana pakai pickup sendiri. Beda kendaraan. Ya, beda terus kendaraan dan Berarti belakangnya belum ketemu dengan ustadznya langsung di sana ya. belum. Heeh. Masih nunggu berapa jam Heeh. sampai sebelum duhur baru ustadznya datang bangun tenda prepare gitu. tapi kayak dilatih sama kontingen lain tuh kayak kasihan, kita kan dapat tuh udah dapat apa gitu, udah ketemu, harus jangan nyari berapa kilo pas muter. Pas udah ketemu yang lain tuh udah bangun, kita cuma duduk-duduk gitu loh. Duduk-duduk makan Iya. telepon ustadznya. Oh, karena masih nunggu ustadz ya. Sambil foto-foto gitu. Oke, selama kontingen lain sedang membangun tenda ya. Wah, itu pasti sambil mencari inspirasi tendanya di mana dan seperti apa ya. Terus persiapannya apa sebelum berangkat tuh? Mungkin yang dibawa, kemudian peralatan-peralatan atau bahan makanan gitu. Jadi kemarin sebelum berangkat tuh sudah dikasih List, iya. ya dikasih list. Satu orang ini kayak bawa beras, bawa cangkul kecil, bawa piring atau
Kalau kontainer itu alat pribadi itu tentulah sendiri. Tapi bedanya Iwan sama Awat tuh kan kemarin kita bawa barang tuh. Namanya juga Awat pasti banyak ya bawaannya gitu. Pakai koper. Nah, kalau Awat ya Awat bawa pakai koper semua. Sedangkan Iwan kan carrier. Carrier di Carrier tas gunung ya? Iya. Iya. Terus kemarin packingan regu kita tuh cuman 3 kontainer gitu. Cukup. Sedangkan Awat kan memang prepare-nya memang banyak gitu. Nah, jadi ya memang Awat itu banyak banget barangnya. Enggak tahu bisa. Iya, jadi memang beda ya perlengkapan yang diperlukan Iwan sama Awat ya. Beda Luar biasa. jauh. Tapi jadi punya pandangan ya kalau mau perjalanan, jadi sudah siap dengan segala yang diperlukan ya. Iya. Terus kalau untuk acara di sana setelah mendirikan tenda, terus kemudian mungkin pembukaan gimana kesannya? Kesannya itu di hari kedua ya. Hari soalnya. kedua berarti Selasa ya? Iya, Ya, hari pertama itu setelah tadi bangun tenda, santai dulu. santai dulu. Malamnya? Malamnya konser. Malamnya Oh, langsung konser. langsung konser. Pembukaan. Kayak Pembukaan buat kayak sama datang gitu. selamat datang. Habis paginya itu masih santai sebelum upacara pembukaan. Di pas upacara pembukaan tuh padet sampai dhuwur. Udah selesai upacaranya. Setelah itu nanti langsung ke acaranya. Jadi masuk kan ada kadipaten. Perkadipaten ya? Iya. Itu udah sama ini gak sih yang pahlawan? Ini ngomong kebetulan tuh. Ya itu udah kalau sama upacara ya udah. Nah, iya. Pas itu ini kebetulan jadi ini perwakilan pahlawan. Jadi tiap Pahlawan dari Jogja atau pahlawan gimana? ya setiap regu yang dari sekolah tuh bawain satu orang perwakilan jadi. Untuk jadi pahlawannya ya. Iya. Iya. Terus pahlawannya atas nama siapa? Ki Hajar Dewantara. Oh iya, Masya Allah, Ganjar Dewantara ya. Terus habis itu? Baru kemarin tuh pas dia apa namanya? Baris gitu kan. Nah, itu kan ada bagian yang buat pahlawan sendiri, ada yang barisan sendiri. Nah, terus karena dia ngarah matahari, kita juga gitu. Kita kepanasan, kita mojok gitu kan. Dia kepanasan Saya ngeliatin. sendiri berdiri ada matahari. Sambil nunggu itu kayaknya ya. Nunggu, oh itu lama banget itu, 2 jam. Bener ya, upacaranya emang luar biasa ya. Ya, panas. Alhamdulillah pas itu cerah, nggak hujan. Tapi emang ada nggak hujan selama 4 hari itu? Ada. Ada Itu hujan seneng cerah. malahan. Seneng kan. Aku ditinggal. Ditinggal apa? Jadi tuh kita lagi ini apa namanya ada randomnya tuh itu ya apa rotasi per kontingen rotasi Per kadipaten. gitu. Nah pas lagi rotasi itu kita dapat bagian yang lagi batik gitu. Nah terus perwakilan satu buat batik. Saya yang maju. Dia maju. Tiba-tiba hujan. Di situ kita kan biasanya tuh kita ngumpul tuh di pas ngumpul buat lihat materinya gimana. Sambil ngumpul tuh tidur. Pas panas-panasnya udah tidur gitu kan karena capek gitu. Terus tiba-tiba hujan. Terus kita seneng lari ke tenda gitu. Tapi ini ketinggalan gitu. Karena masih batik. Iya, batik. Jadi setelah selesai semua itu masih di Kadipaten SD. Ngumpul jadi satu sebelum pembubaran, saya di belakang berdiri. Lainnya duduk semua di depan desktop. Karena bertugas ya. Iya, Tinggalin. di Satu regu. ditunjuk satu regu jadi ya sudah terima saja. Oke. Pas balik, udah pada Udah pulang pada nih. makan, udah pada tidur-tidur. Udah pada selesai ya. Karena tadi hujan langsung kabur ke tenda ya. Iya. Ada nggak hasil batiknya di bawah? Katanya Dikumpulkan ya? dikumpulkan, nggak dibawa pulang. Harus dikumpulkan ya, nanti jadi souvenir bersama mungkin ya. Karena banyak banget di sana. Sekitar yang Ikhwan SMP itu sekitar 2000-an orang. Ikhwannya 2000, Ahmadnya juga sekitar 2000. Iya. Setara ya. Udah setara ya, karena masing-masing 2 regu ya dari satu sekolah ya. Iya. Kalau Jogja sendiri dari mana aja? Ada yang dari yang SMP. Iya ya SMP. Apa? Ada ABY, ada Baitus Salam sama LHI, sama Salman sendiri. Iya, berarti 4 ya dari Jogja ya. Iya, 4. Itu pas berangkat berarti satu kelompoknya beda-beda ya? Beda. Satu sekolahan sendiri, satu sekolah sendiri ya? Iya. Nggak bareng-bareng. Di sana terus gimana aja? Ketemu dan kenalan dari mana aja? Saya dapat kenalan dari Malaysia. Malaysia, oke. Siapa namanya? Masih ingat? Namanya Haikal. Haikal Tapi ya? kalau sekolahnya nggak tahu dari mana. Oh gitu. Terus Kalau aku NTB. NTB ya? Iya. Namanya Arya. Ah, ya dari NTB, oke. Apa kesannya dapat teman-teman dari luar daerah? Senang. Senang dong, dapat teman baru. Tapi kalian berdua nih dari Sleman semua? Saya ya, Farhan juga lahiran Sleman? saya lahirannya Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengah mana? Purworejo. Purworejo, oke ya. Jawa Tengah itu satu ini ya, wilayah sama gini. Ya. Oke, berarti dapat teman-teman yang memang berasal dari luar daerah.
Terus kemudian apa nih yang pengalaman paling unik, tidak terduga dan mungkin tak terlupakan? Iya. Selain ditinggal kabur ke tenda. Bukan. Teman saya itu kasih nama gak ya? Gak usah lah ya. Jadi teman Si A. saya, ya sebut saja si A lah ya. Jadi dia tuh pas kemarin upacara itu tidur. Apa-apa tidur. Apa-apa pokoknya pas upacara tidur, hujan tidur. Kemarin kan habis dari acara di dekat danau. Itu harus nyebur danaunya. Habis itu Oh, semuanya Iya. peserta. semuanya. Jadi pertama kaget aja gitu tuh, naik perahu disuruh tentara itu kan, lagi danau gitu dayung, sampai tengah danau, taruh dayung di dalam kapal gitu, terus ditaruh, coba kalian lihat keluar, pas dia pada lihat keluar, lompat gitu, langsung lompat, semua kaget, nyebur ke Dan danau. teman saya yang itu masih keadaan basah. Habis itu lanjut acara lagi sebelum libur kan. Ya tetap tidur lagi. Tapi itu pengalaman ini ya yang tak terduga malah justru melompat Iya. itu ya. Iya. Itu dalam nggak? Dalam banget. Terus kalau nggak bisa renang? Ya awalnya pakai pelampung, Oh, Jadi iya. sudah awalnya aman. karena udah habis itu kan karena memang kodrat nggak bisa renang gitu ya. Ya nggak kodrat nanti pasti bisa berlatih. Lah, tiba-tiba kan kaget gitu, terus baru ingat, oh ya pelampung, jadi kayak, oh iya jadi santai aja gitu ke pinggir gitu. Orang udah panik, udah gini-gini karena dalam ternyata pakai pelampung udah baru ingat. Tapi itu satu perahu isinya berapa orang? Kira-kira ada terus nggak sampai. Oh berarti itu nggak cuma satu regu ya, gabungan sama regu Itu yang lain. campuran Dibagi dua. Oh, campuran. dari Nusantara juga ya. Ya jadi semuanya dicampur ya. Iya. Berarti nggak sama temennya sendiri-sendiri. Ya. Wah itu kayaknya paling seru tuh nyebur. Gimana? Dapat insight apa habis nyebur? Tanya kamu tadi gimana gitu ya, Itu tuh yang jadi pas nyebur itu kata tim sarnya itu harus pakai sepatu. Saya juga tidak tahu itu gunanya apa. Harus pakai sepatu. berat itu. Berat. Kalau buat makan gak ceritain ya. Oh kenapa? Cerita dong. Jadi, Pengalaman makannya di sana. Antara Ikhwan dan Ahwat itu porsi makannya beda ya. Oh Irfan dibanyakin. Ya, enggak, jadi Ahwat tuh sekali masak nasi itu setengah kilo paling. Iwan sekali masak 1,5, enggak 2 kilo gitu. Ya, makanya jadi satu piring segunung. Satu gitu. Itu efek karena capeknya mengikuti kegiatan. Iya capek. Terus masak apa aja dong kalau Ikhwan tuh? Kalau tadi kan Ahwat cerita tuh masaknya mie godok, banyak lah pokoknya. Kalau Ikhwan Iwan masak, ya biasa-biasa, cuman biasanya nasinya tuh sampai gosong gitu. Karena tinggal. ditinggal. Iya. Ditinggal ya sama teman sendiri. Tapi walaupun tetap gosong harus enak. dimakan dong. Oh gitu, Tapi tuh enak. harus dimakan ya. Iya. Tapi tetap matang kan itu? Tetap matang. Kalau matang ya paling pahit-pahit ya. Pahit-pahit. Betul matang. Karena kalau belum matang kan kletik-kletik dan mungkin Iya. sakit perut. Jadi pengalamannya dapat makanan nasi gosong nih karena ulah salah satu teman ini. Iya. Ditinggal. Terus kalau apa lagi ya? Wah itu sudah sangat banyak ya yang unik, mulai dari nyebur, makan nasi gosong, temennya tidur, panasan. Panasan. Ada lagi yang lebih seru? Serunya tuh apa ya? Yang ini, kalau misalnya pas mau ke lapangan utama. Jauh Itu- kok? Iya, jadi kan saking jauhnya tuh beneran rombongan Ikhwan. Kan kita ada jalan Ahwat dan Ikhwan. Sekali satu jalan tuh bisa, satu jalan penuh tuh bisa orang semua gitu. Jadi dari tenda ke lapangan utama ya? Iya, tuh potong-potong, jadi berapa barisan kepotong, di Ahwat potong gitu-gitu. Oh gantian Iya, soalnya. tapi lari gitu. Ayo biar cepat. Terus kita sebelum kemarin, nah pas latihan fisik kan udah diterima tuh pas lagi. Nah terus dapat lah itu namanya apa? Kayak ini mutabaah selain lari 15 menit. Terus habis itu kita main fisik 15 menit gitu terus. Jadi setiap sore kita lari-lari gitu. Padahal Itu jangan kota lari. Bahas sebelum ikut Kemnas ya? Iya. Oke. Buat Buat persiapan. ketahanan fisik. Oh untung aja udah dikasih utabah ya. Iya. Udah aman jadinya. Udah. Ini pulang-pulang rasanya gimana badan? Ya capek. Kemana? Tapi langsung masuk hari Senin atau? Langsung disuruh istirahat. Oh, awalnya iya, masuk, iya. awalnya masuk. Terus ustadznya ngomong, "Kalian boleh kok istirahat." Langsung balik semangat. Iya. Berarti khusus ya ikut Kemnas boleh istirahat ya? Boleh. Itu memang habis Kemnas itu capek, tapi dapat apa namanya? Pengalamannya itu berharga sekali itu. Belum tentu semua orang akan mendapatkan itu. Iya, berkumpul belasan ribu orang ya? Ya, Berarti upacara pembukaannya tuh bareng ya SD sama SMP? Iya. SD, SMP sama bareng. SMP bareng? Bareng. Oh luar biasa. Terus ini mungkin cerita tentang pertunjukan, kan ada itu ya yang Iya. menampilkan atau apa gitu, ada nggak kalian tampil? Kalau tampil sih nggak ada dari Salman, tapi kalau dari kontingen Jogja ada. Oh berarti perwakilan dari Jogja ya? Iya.
ABY sama Baitu Salam. Oke, Atau amin. sama NHI. Salam ya. Betul. Terus itu sampai itu pas tampilannya siang atau malam? Malam. Malam ya sampai Tapi jam berapa? kita banyak tidur. Oh, karena Sampai tadi kan? malam. Iya. Tapi ya, si teman yang suka tidur itu kan gara-gara siangnya tidur terus mungkin ya. Terus dia malam-malam tuh sama aku mandi jam 9 Bu ya, jam 10 mandi. Iya. Nah, pas udah saya mandi itu dia katanya nggak ngantuk gitu karena mungkin udah tidur terus. Sampai sana baru duduk dia langsung tidur. Ya karena aja tidur terus terus. kerjanya. Luar biasa. Kayak dapat julukan dari Sumatera Barat kayak. Ya, itu kan. Enak tidur gitu Iya. katanya. Nanti mungkin malah harus diwawancara ini yang tidurnya dapat insight apa setelah Kemnas gitu ya. Ada nggak pesan-pesan mungkin buat adik-adik yang belum ikut Kemnas atau mungkin yang belum tertarik ikut kegiatan kepramukaan seperti ini agar mereka semangat gimana? Jangan Ya, takut. jangan takut mau bertindak. Karena mungkin kita besok bakal butuh kayak gitu. Ya. Ada saatnya kita ya harus Harus emang maju. semua sekolah IT kan ada pramukanya. Mm-mm. Nah, mungkin di situ bisa meningkatkan soft skill mereka pelan-pelan. Memang karena kayak dulu pas kan saya SD dulu sama dua. Pas pramuka tuh dulu beneran nggak terlalu padat sih, maksudnya kayak kita panas-panasan aja. Jumat. Jadi orang-orang tuh nggak lihat pramuka tuh cuman karena pramuka tuh panas-panasan doang, pramuka tuh capek-capek doang. Tapi pramuka tuh seru gitu. Pramuka tuh bisa kemah, ambil unggun gitu. Berpetualang ya. Iya, Petualang bisa. jalan-jalan ke hutan. Kata Ustadz Rifan itu, kamu bisa keluar negeri dengan pramuka. Iya. Wah, perlu dibuktikan ini. Katanya ya. Terus apalagi dong, mau ditambahkan apa? Boleh deh nambahin. Kayaknya udah kehabisan nih pertanyaan nih. Kalau sama anak SD itu yang karena kan udah kenalan tuh di dekat di bis tuh rame terus mereka. Jadi kadang-kadang kita keganggu. Ganggu lagi tidur, Iya. tiba-tiba berisik. Terus manggil-manggil, mas Manggil. main-main gitu. Jahil. Jadi ada perbedaan ketika berangkat sama pulangnya. Kenapa? Kalau pas berangkat itu berisiknya tuh masih kerasa. Kalau pas pulang udah tidur terus. Tidur semua ya. Karena semuanya udah capek sekali. Pulangnya mampir ke Taman Mini denger-denger. Iya. Iya. Ngapain aja di sana cerita dong? Di sana main, lihat Tapi wahana-wahana. karena mungkin sejak covid ya, tuh wahana tuh pakainya non tunai terimanya. Oh. Jadi di mana kita bawa tunai itu udah, wih wahana seru nih mau naik. Terus ternyata kan murah tuh kan di situ. Langsung maaf ya kak, nggak terima tunai. Langsung kita Nggak jadi naik langsung lagi. kita iya jadi kalau mau naik bis mau naik apa tuh bener-bener muter jalan kaki karena nggak bisa Harus non tunai. Soalnya cuma makanan doang gitu. Itu berarti belum yang diantisipasi ya sama panitia ya. Iya. Padahal kan HP kita disiapin untuk scan ya, Iya. QRIS itu ya. Iya. Wah, berarti pengalaman setelah ini tolong scan, tolong disiapkan uang non tunainya. Iya. Malah kayaknya selama ini beli kopi aja udah bayarnya pakai non tunai ya. Iya. Mungkin di luar sana sudah ada yang non tunai. Banyak sekali sekarang yang menggunakan aplikasi non tunai. Terus ada lagi yang mengejutkan? Mengejutkan apa ya? Kalau ini sih kebiasaan asramanya itu. yang Beda ya? Beda kayak kita yang mau sholat tahajud dan niat malam-malam bangun-bangun malah pepet subuh gitu. Terus kan biasa Faktor iman capek afat itu. tuh ya kudu baso itu. Kalau misalnya ngeliat afat tuh harus nunduk gitu. Nah karena kemarin saking ramenya tuh susah. Oh gitu. Iya. Jadi bedanya itu ya setelah di asrama dengan di kehidupan nyata. Iya Beda beda sekali. Tapi malah jadi dapat gambaran mungkin ya kehidupan nyata tuh capek, melelahkan, tidak setertib kalau di asrama gitu ya. Tidak segampang itu. Ternyata di asrama tuh mudah mungkin ya, masakan udah dimasakin. Iya. Iya, dan tinggal ternyata ambil. ketika kita harus masak sendiri gosong gitu ya. Dan Gosong. harus tetap dimakan. Wah, itu benar-benar pengalaman berharga ya. Sangat berharga. Sangat berharga. Sampai-sampai saya nulis belum selesai itu. Oh, kita tunggu dong Farhan, nulisnya di mana? Nulisnya di buku tulis. Wah, nanti boleh dong di-post di akun SMP ya. Itu tulisannya panjang banget itu. 8 lembar itu aku nulis itu. Diary. Kan sekarang model diary-nya udah bisa online. Iya. Di blog atau di website gitu ya. Di blog sih sepertinya aku nggak punya HP. Oh iya, SMP kan nggak bisa nulis pakai HP ya? Boleh. Pakai komputer boleh? Komputer jarang banget ada waktunya. Iya. Ya udah tulisan kertasnya
nitipin ke Ustadz ada ya. Iya. Kalau Ustadz ini diposting nanti di majalah Yayasan Salman. Ya, insyaallah. Iya, kayaknya perlu liputan khusus ya untuk Kemnas ya, pengalaman-pengalaman dan ya itu tadi bahkan dalam bentuk tulisan yang bisa. Jadi itu akan jadi dokumentasi abadi kita gitu ya. Dan nanti kalau dibaca mungkin tertawa, kayaknya aku dulu gokil banget ya gitu ya. Oke, saya kira udah cukup nih, lumayan panjang dan lumayan Lama. bermakna ya. Iya. Lama dan Sekali. bermakna. Apa tadi ya Kemnas? Kreatif, inovatif, kolaboratif. Oke, baru-baru dong salah satu boleh Bukannya ngasih itu apa? namanya apa namanya? Jargon. Solo. Nah, ya. Oke, jargon Kemnas. Salah satu mimpin dong, kita simak dong jargonnya Kemnas. Apa? Kemnas 5 kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Satu kali lagi. Ya. Kamu sekarang. Gerakan. Enggak dong. Gerakan kreatif, inovatif, kolaboratif. Itu sih. Oke, pakai gerakan ya. Oke. Kemnas 5 kreatif, inovatif, kolaboratif. Luar biasa. Terima kasih anak-anak muda yang sangat menginspirasi hari ini. Dan saya kira teman-teman muda yang lain yang mungkin belum tertarik berkegiatan atau mungkin berpetualang dan mungkin beraktivitas di alam lebih tersemangati gitu ya, bahwa kehidupan nyata di luar sekolah itu lebih menantang dan mungkin lebih menuntut banyak energi, banyak perjuangan dan banyak kesabaran untuk melewatinya. Nah, sekali lagi terima kasih kakak-kakak, Kak Izul sama Kak Farhan ya. Iya. Kita tunggu cerita berikutnya, boleh dalam bentuk tertulis maupun video. Ngomong di depan video. Saya rasa itu akan lebih banyak orang-orang terinspirasi mendengar kisah mereka. Baik pemirsa Salman Al-Farisi, demikian bincang santai Salman kali ini dengan cerita Kemnas yang luar biasa, dan insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Oke. Nanti ditunggu editnya Mas Andi.